namanya Nama Bu Kusdinisi. Kusdinisi sudah menjabat di kepala sekolah berapa tahun, Bu? Total seluruhnya apa selama di sini? Selama di sini. Selama di sini, selama di sini kurang lebih 3 tahunan. Dimulai dari Bu Inti. Yang pertama, bagaimana visi dan misi sekolah mendukung implementasi pembelajaran terpadu di SDN Tambak Sari 1? Visi misi mendukung implementasi pembelajaran terpadu. Berarti kita tuangkan ya visi misi. Visi itu kan harapan ya, tujuan sekolah yang ke depan nanti sekolah ini mau dibawa kemana. Misinya itu kan uraian dari visi tadi. Uraian visi yang menunjukkan langkah-langkah sekolah untuk mencapai harapan kan gitu. Nah, visi misi di sekolah kita ini insya Allah bisa mendukung implementasi pembelajaran terpadu. Artinya kita memfasilitasi apa yang ada di sekolah kita terkait dengan siswa. Jadi siswa yang di sini kan heterogen ya, dari segi ekonomi, dari segi pendidikan orang tua, dari segi kemampuan siswa. Tidak semuanya yang bersekolah di sini ini siswa-siswa yang intelektualnya dibilang mampu, tapi banyak juga yang kurang mampu. Jadi ada yang lamban belajar, ada yang mungkin berperilakunya hiper. Nah, di situ dari visi misi itu kita coba tuangkan dalam dalam komponen-komponen tujuan di situ. Nah, itu termasuk ada kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung anak-anak yang berkebutuhan yang tadi. Bagaimana Ibu memastikan bahwa semua guru dilatih dan siap menerapkan pendekatan pembelajaran terpadu? Pembelajaran terpadu lagi ya, intinya di situ. Semua guru dilatih dan siap menerapkan. Ya, kita kan sekolah ini kan ada dalam naungan dinas pendidikan. Jadi manakala ada kegiatan-kegiatan dinas yang terkait pelatihan-pelatihan dinas, nah di situ guru-guru itu selalu ada undangan. Nah, melalui undangan-undangan dinas itulah guru-guru itu mengikuti pelatihan. Kadang juga melalui webinar-webinar. Kan sekarang ada PMM ya. Nah, kita webinar melalui PMM. Nah, pengembangan dirinya ya melalui kegiatan seperti itu. Jadi saya bisa memastikan teman-teman guru di sini siap untuk pembelajaran terpadu seperti yang diharapkan tadi, bisa memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan kemampuan siswa yang diangkut di kelasnya masing-masing. Dalam pengalaman Ibu, apa dampak pembelajaran terpadu terhadap kualitas pendidikan di sekolah sini? Dampak pembelajaran terpadu. Untuk dampaknya sih kalau di tingkat SD ini belum nampak sepenuhnya ya. Artinya kita itu belum bisa melihat kemampuan detail siswa itu sejauh mana. Tapi kita bisa mengamati perkembangan belajar siswa. Jadi yang tadinya siswa itu ada kelainan misalnya lamban belajar, nah mungkin kita mesti telaten di situ, akhirnya ada sedikit peningkatan, walaupun tidak signifikan, tapi karena apa? Kemampuan anak itu kan beda-beda ya. Nah, ada yang ini kalau diajari sekali, 2 kali udah paham, tapi ini harus berkali-kali. Nah, di sini menilai keberhasilan itu tidak harus dengan kuantitatif, dengan nilai sekian berarti berhasil, belum tentu. Kadang juga anak kan berhasil dari nyontek, nah, tapi kita melihatnya dari perkembangan anak. Yang tadinya perkalian hanya bisa sampai perkalian 3, sekarang udah sampai perkalian 5, berarti kan ada peningkatan. Terus konsep-konsep belajarnya itu juga paham
sih memahami pembelajaran yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti. Nah berarti itu sudah ada peningkatan. Itu ukuran kita ya, karena tatarannya SD. Nah, Tapi jika dilihat dari kurikulum 13 kan yang dimana mata pelajaran ada IPA IPS sendiri, sedangkan di kurikulum Merdeka kan sudah digabung jadi IPAS, itu juga menjadi dampak dari minat belajar anak ya Bu, yang dimana pembelajarannya jadi gabung. bisa juga itu selama ini kalau materinya terpisah, IPA sendiri, IPS sendiri, itu saya rasa materi itu lebih detail ya Di mana? Di di kurikulum kurikulum 13-nya. 13. Tapi di Kumer ya dengan terpadu Gabungan, seperti ini, iya. gabungan IPA seperti ini tinggal pandai-pandainya guru ini mencari materi. Iya, jadi guru itu harus kreatif untuk mencari materi IPAS yang sesuai, walaupun ada buku pegangan guru, nah, ada buku siswa, tapi kita harus jeli juga. Untuk IPAS itu materinya kan perpaduan ya antara IPA dan IPS. Bagaimana membelajarkan ke anak-anak kalau gurunya enggak pandai-pandai ini mencari sumber dari yang lain. Nah makanya perlu adanya guru yang kreatif juga inovatif, bisa mencari materi-materi dari sumber yang lain. Apalagi di era digital kan banyak ya, cari di Mbak Google kan banyak materi di situ. Tapi kalau dari Ibu melihat perbedaan kurikulum, lebih suka yang mana Bu? 13 atau Merdeka? Kalau saya suka 13. Ya, Kumer itu memberi kebebasan, memang ya di Kumer itu memberi kebebasan. Sudah siswa mau belajar apa sesuai kemampuannya. Tapi kalau tidak diarahkan, namanya siswa ya tetap amburadul. Tetap harus diarahkan kan. Walaupun ini bisanya matematika, oke tak teter matematika aja. Ini bisanya bahasa, tak teter bahasa aja. Kan seperti itu Kumer ya. Nah, sesuai minat. Tapi namanya anak SD kalau nggak diarahkan ya tetap dia mau belajar apa. Nah, balik lagi tetap K13 itu permatel itu justru anak oleh IPA itu yang dipelajari ini. Kalau IPS yang dipelajari ini sudah jelas. Jadi ilmunya itu kalau IPA ini berat benda, berat volum, mencari ini tumbuhan generatif, itu jelas. Nah tapi kalau dengan IPAS setengah-setengah, akhirnya kan ngambang. Nah, kalau saya condongnya di 13. Yang selanjutnya, bagaimana Ibu mengevaluasi dan memonitor efektivitas pembelajaran terpadu di lingkungan sekolah? Mengevaluasi dan memonitornya lewat supervisi kelas. Kan ada ya supervisi kelas saat pembelajaran, saat kegiatan. Jadi kita lakukan melalui supervisi kepala sekolah, program supervisi. Supervisi itu kayak apa? Kita monitoring saat guru melakukan kegiatan pembelajaran itu. Kita datangin, kita lihat bagaimana, kita amati pembelajarannya, apakah sudah mengikuti Kumernya, pembelajaran terpadu tadi, terus materinya. Yang kelima, apa langkah-langkah yang diambil sekolah untuk mengatasi tantangan dalam menerapkan pembelajaran terpadu? Langkahnya yang jelas ini banyak ini ya, banyak kendala ya. Banyak tantangan. Intinya kalau gurunya gaptek, itu ya misalnya tantangan juga. Itu tantangan. Kalau gurunya gaptek ya kita berikan pelatihan. Terus kita sering kakaki bersama guru. Bagaimana dengan beradaptasi dengan adanya Kumer. Terus bagaimana pembelajarannya supaya anak-anak itu mudah untuk menangkap materi pembelajaran, dan bagaimana memberikan tugas-tugas kegiatan untuk siswa di saat Kumer itu diterapkan. Kan nggak boleh banyak tugas ya. Iya. Nggak boleh ada karena PR. memerdekakan Merdeka belajar. Merdeka belajar kan harusnya tidak
terus lepas begitu saja, nggak ada PR, nggak ada tugas, kan tidak begitu harusnya ya. Merdeka belajar kan, merdeka itu artinya aku sih senangnya ini ya, aku belajar ini saja kan gitu. Aku nggak senang belajar ini, ya sudah saya fokus belajar yang matematik aja, saya nggak suka gambar kok nggak bisa. Nah, oh saya suka gambar, ya sudah saya fokus gambar aja kan gitu. Jadi tantangan yang dihadapi cukup banyak ya Bu. Jadi Lumayan juga. Kalau kita mau apa namanya, istilahnya beradali Umer itu banyak hal, artinya dari segi gurunya oh iya, yang tadi mungkin kurang paham IT, kan kita harus pelatihan gitu. Kemudian fasilitas sekolah sarprasnya tidak memadai juga. tidak memadai, artinya kita harus memfasilitasi dengan adanya LCD, screen dan sebagainya supaya gurunya bisa ini mengikuti perkembangan kan gitu. Siswanya juga tugas-tugas itu kan tidak harus dari buku, mungkin tugas dari luar dengan penugasan misalnya mencari informasi-informasi dari luar sekolah. Nah itu kan terkait juga. Iya perlu. Nah, iya, tinggal bagaimana settingannya lah. Yang terakhir, yang keenam, bagaimana sekolah ibu mengintegrasikan teknologi dalam mendukung pembelajaran Nah tersebut. itu tadi, mengintegrasikan teknologi, yaitu pelatihan guru yang kurang paham IT, kita berikan pelatihan, atau mungkin kita mengerjakan tugas-tugas kedinasan yang secara online kita kerjakan bareng-bareng. Terus untuk anak-anak kita ajari dengan komputer, ada ekskul komputer juga kan. Nah itu kan bagian dari pembelajaran teknologi tadi. Tapi jika untuk di kurikulum 13 dulunya apa tidak ada itu Bu, kayak gini gitu, misal pelatihan dan sebagainya? Ada di kurikulum 13 ada juga pelatihan-pelatihan. Jadi tiap kali ada hal baru, pasti kan dinas itu mengadakan kegiatan. Nah, kita ikuti di situ. Jadi kita senantiasa update ya. Namun penggunaan teknologi juga sama Bu, apa sama juga. Sama juga. Penggunaan teknologi sama. Dulu dengan sekarang juga. Sekarang justru lebih gencar lagi lah istilahnya gitu. Dulu sudah ada. Menurut Ibu, apakah konsep pembelajaran terpadu dapat diterapkan pada kurikulum Merdeka? Dan bagaimana caranya Ibu menerapkan? Nah, itu tadi, balik lagi tadi ya. Iya. Nah, untuk pembelajaran terpadu Dapat diterapkan di kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka kan ada pembelajaran diferensiasi ya. Oh, diferensiasi. Diferensiasi itu pembelajaran terpadu yang di situ dalam satu kelas itu ada beberapa materi yang diberikan ke siswa karena kemampuan siswa tidak sama. Mungkin di satu sisi anak itu lebih suka matematika, kita ajari lebih banyak matematika. Tapi di sisi lain anak ini lebih suka gambar, ya sudah kita kasih materi gambarnya lebih banyak. Tapi di saat di kelas diferensiasinya itu kadang-kadang gurunya kesulitan, sulit untuk menerapkan bagaimana diferensi untuk siswa. Akhirnya ya harus diajari podo ae karo kurikulum 13. Iya. Mungkin lebih tapi sulit juga ya Bu dalam memilih strategi. Iya, kayaknya guru itu sulit untuk hal itu. Kenapa ya? Diferensiasi kan memberikan pembelajaran yang tidak sama siswa satu dengan yang lain ya. Sedangkan guru itu kadang-kadang nggak mau ribet lah. Nggak mau ribet itu artinya ya lah kamu kemampuannya segitu ya sudah ngikutin aja. Akhirnya kan nggak ini ya nggak maksimal. Ya contohnya anak yang lamban belajar tadi. Anak yang lamban belajar harusnya kalau guru itu paham ya sudah ini saya kasih soal yang ringan-ringan aja, sedangkan yang ini soal yang lebih mendetail lagi kan gitu. Tapi kadang-kadang guru juga
disamaratakan gitu. Disamaratakan. Ada anak ABK gitu 13. Di sini nggak ada ABK. Tapi nanti tahun depan diupayakan semua sekolah wajib menerima. Kan tambah susah lagi ya. Iya Bu. Tambah susah lagi Memahami ya. anak yang Memahami anak yang ABK tadi. Sedangkan yang normal-normal begini aja masih kesulitan diberikan ABK. Sedangkan ABK harus ada guru GPK. oh iya Guru khusus ya. khusus, ya. Kita yang di sini nggak punya guru khusus. Kan ada guru psikologinya juga ada ya. Guru ya istilahnya guru GPK. Kita nggak punya. Tapi gurunya dilatih untuk bisa. Oh ada pelatihan lagi nanti. Sudah ada Oh, pelatihan. sudah ada pelatihan. Sudah ada pelatihan. Tinggal nanti penerapannya di tahun akan datang. Dengan adanya perbedaan kurikulum itu untuk pengenalan ibu, maksudnya untuk dengan perbedaan yang sebelumnya ke sebelumnya itu juga ada tantangan gitu. Misal dari kurikulum 13 ke Merdeka gitu. Pastinya ada, semua itu kayaknya apa ya, selalu ada yang kendala-kendala. Tapi perbedaannya banyak tuh, maksudnya sangat banting gitu. Menonjol ya. Iya. Kalau dari kurikulum 13 ke Merdeka. Dari segi apanya dulu kan gitu ya? Iya. Kalau dari segi pembelajaran mungkin. Dari segi pembelajaran. Kayaknya kurikulum 13 itu enak lah. Enak penerapannya. Kayaknya guru-guru lebih suka itu. Karena apa? Karena di situ ada mapel-mapel ya. Jadi pembelajarannya enak. Enjoy gitu. Sedangkan untuk Umar ini kan terpadu ya. Iya. Terus pembelajaran apa semuanya di situ. Iya. Sedangkan K13 kemarin juga ada tema. Tema. Nah, tapi masih enak tema. Tema itu masih mudah di ini. Iya, soalnya isinya masih. Isinya masih ada mapel-mapel ya. Tema kehidupan sehari-hari. Di situ ada bahasa Indonesia. Oh, materinya ini. Oh, ada agama, materinya ini. Ada olahraga, materinya ini. Kan gitu. Sedangkan sekarang Umar tidak ada tema kan. Nah, terus pokoknya pembelajaran satu, TP-nya apa kan begitu. Wah, ini kan kalau gurunya nggak kreatif, ya nggak bisa mencari-cari materi lain, ya wis bukunya ikut tok ya melulu di buku itu aja. Kan gitu. Jadi dibutuhkan guru yang kreatif, inovatif, yang mau berkembang, mau menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi solusi mungkin kalau dari kendala dari pendidiknya juga diberi pelatihan, diberi pelatihan, dimotivasi. Namanya orang ya kadang-kadang kan itu semua tergerak dari hati. Kadang-kadang kalau hatinya lagi ngedon ya males ogah-ogahan. Tapi kita harus support supaya mau mengikuti perkembangan saat ini. Untuk yang evaluasi itu setiap minggu gitu atau setiap hari? Oh, 1-2 bulan. Oh, evaluasi. Ada apa? Supervisi kelas itu tadi. Itu dilakukan setiap bulan ya? Atau enggak? Oh, enggak ada jadwal tertentu gitu? Kalau kita menjadwalkan itu, kalau menjadwalkan ya benar 1 bulan sekali kita jadwal. Tapi kadang dalam 1 bulan itu nggak kesampaian, artinya bisa 2 bulan, bisa 3 bulan baru supervisi. Karena kalau kadang tugas tadi, saking banyaknya tugas. Ya tugasnya gurunya, ya tugasnya kepala sekolah. Akhirnya nggak kesampaian. Sampun, Ya, terima kasih. Ya.